Akhir-akhir ini kepikiran deh, Pak. Kepikiran apa, Mah? Mama ngerasa akhir-akhir ini kita sama pejabat lain itu kurang akur, Pak. Iya, Mah. Papa juga ngerasa kita itu sering banget dikesampingkan sama pejabat-pejabat yang lain, Mah. Mama juga, Pak. Mama itu sering banget loh dipandang sebelah mata sama ibu-ibu yang lain. Sabar ya, Mah. Ini semua terjadi karena kita tidak mau mengikuti kemauan mereka. Terkadang Mama itu juga capek, Pak, berurusan sama mereka. Mungkin kita harus lebih sabar lagi, Mah, menghadapi mereka. Pak, gimana kalau kita ngundang ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat untuk makan malam di rumah kita? Makan malam? Buat apa, Mah? Ya siapa tahu kalau kita ngadain makan malam bersama, kita bakal jadi lebih dekat sama mereka. Benar juga ya, Mah. Siapa tahu tali silaturahmi kita bisa terjalin dengan mereka. Kebetulan uang dapur yang Papa transfer kemarin itu kelebihan, Pak. Kelebihan ya, Mah? Emangnya kelebihan berapa, Mah? Nggak banyak kan? Nggak banyak kok, Pak. Cuman kelebihan 2 miliar aja. Oh, dikit itu, Mah. Ya udah, Mah. Kita pakai uang itu aja ya untuk mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat untuk makan malam di rumah ini. Makan malam bersamanya itu mau kita adain di rumah aja atau di restoran, Pak? Sepertinya di rumah aja, Mah, supaya ada kesan hangatnya. Ya udah, Pak. Kalau kayak gitu, Mama bakal sampein kabar ini ke pegawai di rumah ini ya, Pak, supaya mereka bisa siap-siap mulai dari sekarang. Mau Papa bantu, Mah? Gak usah, Pak. Papa kan baru pulang dari kantor. Papa istirahat aja ya, Pak. Iya, Mah. Kalau kayak gitu, makasih ya, Mah. Karena Mama udah mau bantu untuk siapin acaranya. Sama-sama, Pak. Mama turun dulu ya, Pak. Jangan lupa mandi loh, Pak. Iya, Mah. Asisten. Asisten. Ini asisten mana ya? Asisten. Ya, Bu Isabel. Asisten, tumben lama datangnya. Dari mana kamu, asisten? Mohon maaf, Bu Isabel. Tadi saya sedang berada di ruangan spa. Saya lagi dipijit, Bu Isabel, bersama terapis yang saya datangkan langsung dari Thailand. Ya ampun, maaf ya, asisten. Saya mengganggu spa kamu. Tidak apa-apa kok, Bu Isabel. Kebetulan tadi memang sudah mau selesai. Ada apa ya, Bu Isabel memanggil saya? Jadi begini, asisten. Saya dan suami saya berencana mengadakan acara makan malam. Siapa saja yang nggak diundang ya, Bu Isabel? Ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat, asisten. Baik, Bu Isabel, akan saya buatkan undangannya sekarang. Tidak usah, asisten. Besok saya dan suami saya akan mengundang mereka secara langsung. Baik, Bu Isabel. Untuk acara makan-makannya, itu akan diadakan di mana ya, Bu Isabel? Perlu saya bookingkan restoran? Tidak usah, asisten. Acara makan-makannya di rumah ini saja. Baik, Bu Isabel. Akan saya suruh seluruh mbak untuk membersihkan rumah ini. Dan akan saya suruh juga bodyguard untuk menjaga rumah ini. Bagus, asisten. Untuk makanannya, enaknya gimana ya, asisten? Untuk makanan, saya akan menyuruh seluruh chef untuk bertugas besok. Jadi makanan yang disajikan itu akan berasal dari berbagai negara. Wah, boleh itu, asisten. Supaya semakin beragam makanannya. Baik, Bu Isabel, akan saya sampaikan ke 17 chef yang bertugas di rumah ini. Ada lagi yang perlu saya siapkan, Bu Isabel? Apa lagi ya? Oh iya, tolong ganti alat makannya ya, asisten. Ganti alat makan yang lama dengan alat makan yang baru. Untuk alat makannya, mau diganti dari negara mana ya, Bu Isabel? Dari Perancis atau dari Itali? Itali aja, asisten. Pakai yang paling mahal dan paling bagus ya, asisten. Baik, Bu Isabel. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya itu saja ya, asisten. Kalau ada tambahan lagi tinggal bilang ke saya ya, Bu Isabel. Iya, asisten. Kalau begitu saya naik ya, asisten. Mau istirahat. Ya, Bu Isabel. Selamat beristirahat ya, Bu Isabel. Pak, udah siap berangkat kerja? Sudah, Mah. Oh iya, Mah. Hari ini Papa bakal ke kantornya Pak Suryo untuk menginformasikan perihal makan malam nanti. Sama, Pak. Mama juga ingin bertemu dengan ibu-ibu pejabat yang lain untuk mengundang mereka. Mama yang semangat ya, Mah. Ingat niat baik kita, Mah. Iya, Pak. Papa juga semangat ya, Pak. Iya, Mah. Kalau gitu Papa berangkat ya, Mah. Iya, Mama juga, Pak. Mana ini proyek-proyek besar? Kenapa aku nggak pernah dapat proyek besar akhir-akhir ini?
pagi Pak Suryo. Raja, kenapa kamu bisa ada di kantorku, Raja? Dan kenapa kamu langsung masuk ke ruanganku begitu saja? Maaf Pak Suryo, tadi ruangan Bapak terbuka dan tidak ada asisten yang berjaga. Makanya saya langsung masuk ke ruangan Bapak. Tidak ada asisten? Kemana orang itu? Nggak becus sekali ya dia kerjanya. Jadi Pak Suryo, saya di sini ingin mengundang Bapak untuk datang ke rumah saya untuk makan malam bersama di sana. Makan malam bersama? Di rumah kamu? Beda sekali ya kamu, Raja. Saya hanya ingin mengundang Bapak untuk makan malam bersama saja, Pak. Saya tidak ingin mencari masalah. Yakin? Tidak ada maksud lain? Yakin, Pak. Saya mengajak makan malam karena saya ingin menjalin hubungan yang baik dengan para pejabat yang lain. Baik. Kami kalau begitu akan datang ke rumah kamu. Tapi ingat, kami itu adalah pejabat tertinggi. Jadi berikan kami jamuan yang istimewa. Jangan jamuan yang sederhana. Jangan khawatir, Pak Suryo. Istri saya sudah menyiapkan yang terbaik. Baik, kita lihat ya. Seperti apa persiapan istri kamu? Ya, Pak Suryo. Kalau begitu saya permisi ya, Pak. Arogan sekali ya kamu, Raja. Kamu kira dengan kamu mengajak para pejabat makan di rumah kamu, kita akan baik gitu sama kamu? Tidak, Raja. Selamanya kamu akan saya cap menjadi manusia yang paling munafik dan pencitraan di dunia ini. Makan malam ini tidak akan mengubah cara pandang saya kepada keluarga kamu yang menyedihkan itu. Jadi ada apa ya, Isabel? Kamu memanggil kita semua ke sini. Iya, Ibu Isabel so penting aja deh. Awas aja ya, Bu Isabel, kalau omongannya ternyata nggak penting-penting amat. Waktu saya itu berharga loh, Bu. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu kalian semua. Di sini saya hanya ingin mengundang kalian untuk makan malam di rumah saya. Makan malam? Kenapa? Kenapa kita harus makan malam di rumah kamu? Saya hanya ingin mempererat tali pertemanan kita, ibu-ibu. Apa? Tali pertemanan? Cuman mimpi deh, Bu Isabel. Sejak kapan kita temenan? Minimal kalau kamu mau masuk geng kita, kamu tuh harus hormat sama Bu Bianca. Saya jadi penasaran deh, Isabel. Bakal semewah apa ya jamuan makanan yang akan kamu sediakan? Apa benar jamuan kamu nanti bisa memuaskan kita semua? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya, Bu Bianca. Pede sekali ya kamu, Isabel. Iya, berani-beraninya ya ngundang pejabat paling tinggi di negara ini. Kita aja nggak berani ya, ibu-ibu. Iya, level pejabat tertingginya kan beda sama kita. Saya harap ibu-ibu mau datang ya ke rumah saya. Saya hanya ingin mengundang ibu-ibu dengan baik. Saya berharap kamu bakal menyiapkan makan malamnya dengan baik. Kalau sampai mengecewakan, kami semua akan kecewa dengan kamu. Silakan ibu datang dan buktikan sendiri ya, Bu Bianca. Kamu menantang saya. Bagi Bu Bianca itu tantangan. Emangnya makan malamnya bakal semewah apa sih? Lihat aja ya, Isabel. Bakal aku buat kamu malu karena sudah mengundang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Sabar Isabel, sabar. Ternyata menghadapi Bu Bianca itu tidak semudah yang kupikirkan. Mama? Nak? Mama kenapa, Ma? Kok kelihatannya capek banget, Ma? Gak ada apa-apa kok, Nak. Oh iya, nanti malam Mama dan Papa bakal ngadain acara makan malam ya, Nak, di rumah ini. Mama dan Papa mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat untuk makan malam di rumah ini. Tumben, Ma. Iya, Nak. Anggap aja buka puasa bersama. Oh, gitu. Aku harus ikut, Ma. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa kok, Nak. Putri nggak ikut ya, Ma. Putri mau bikin tugas. Iya, nggak apa-apa kok, Nak. Lagian, ini acara orang tua. Iya, Ma. Kalau kayak gitu, Putri ke kamar dulu ya, Ma. Iya, Nak. Aku harus siap-siap sekarang.
Sebentar lagi mereka bakal datang ke rumah ini. Oke, alat makan sudah, kursi juga sudah, dekorasi sudah aman, terus asisten, semuanya sudah siap. Sudah Bu Isabel, untuk dekorasi, alat makan, dan makanan itu semuanya sudah siap Bu Isabel. Bodyguard sudah berjaga kan di depan. Sudah Bu Isabel, para bodyguard akan mengerahkan para tamu untuk datang ke ruang makan ini. Papa udah datang. Iya, Mah. Apa? Mereka sudah datang? Baik. Baik, terima kasih informasi bodyguard. Pak Raja, Bu Isabel, bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat sudah datang. Ini mereka. Malam semuanya. Malam. Terima kasih ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mau datang ke acara makan malam hari ini. Tapi mana nih makanannya? Iya, kok belum datang ya makanannya? Kami sengaja menghidangkan makanannya setelah bapak-bapak dan ibu-ibu datang, agar makanannya tetap hangat saat akan dikonsumsi. Chef? Ya Pak Raja, makanannya mau dihidangkan sekarang? Iya Chef. Baik Pak Raja, segera akan saya hidangkan makanannya bersama dengan 17 chef lainnya. Ditunggu ya Pak Raja. 17 chef? Ya ampun, banyak banget ya. Iya, banyak banget ya ternyata chefnya. Emang beneran sebanyak itu Bu? Iya Bu, tapi gantian kok yang bertugas. Jadi menunya itu akan ganti-ganti setiap hari, tergantung dari negara mana chef tersebut bertugas. Wah, berarti chefnya bule-bule semua dong. Iya Bu, memang saya sengaja desain seperti itu agar makanan di rumah ini bisa berbeda-beda dan tidak bosan setiap hari. Hebat juga ya Bu Isabel. Iya, nggak nyangka ya ternyata dia punya chef dari berbagai negara. Mau ditunggu ya Bu makanannya. Makanannya terlihat sangat enak sekali ya. Jenisnya juga banyak sekali ya. Kalau kayak gini sih, saya bakal lahap ini makannya. Enak-enak banget ya. Pak Suryo, silakan diambil makanannya. Saya bingung mau ngambil yang mana. Bingung karena jenisnya banyak ya Pak Suryo? Bukan. Ini karena saya bosan ngelihat makanan-makanan ini. Makanan ini adalah makanan yang sering saya makan di rumah saya. Betul kata kamu Suryo. Makanan ini hanyalah makanan sederhana bagi kami. Ya ampun, mereka jahat sekali ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai makannya. Silakan dinikmati ya makanannya. Nanti kalau memang ada yang kurang, tinggal bilang langsung ya ke chefnya. Ini enak banget, teksturnya juga lembut loh. Sausnya beda banget ya ibu-ibu, kayak di Hotel Bintang 5 loh. Wah, ini beneran enak ya. Bu Bianca, silakan ya Bu Bianca, makan sedikit saja tidak apa-apa kok. Kamu tidak makan Bianca? Makan, tapi aku mau coba dulu sedikit. Chef yang Bu Isabel ternyata jago-jago juga ya. Iya, nggak nyangka ya ternyata enak-enak. Terima kasih ya ibu-ibu. Saya anggap itu pujian untuk kami. Bapak-bapak kalau ingin nambah, silakan ya, jangan sungkan. Iya, ini makanannya banyak sekali. Silakan dinikmati ya ibu-ibu.
Makasih ya Bu Isabel. Perut saya kok agak sedikit aneh ya? Bu Bianca kenapa Bu? Tahu? Rasanya agak sedikit mual setelah makan makanan ini. Mual? Pusing. Kenapa pusing sekali ya? Ibu-ibu di stop dulu makannya. Jangan-jangan di makanannya ada sesuatu nih. Setelah saya makan makanan yang disajikan, perut saya jadi sakit. Dan kepala saya pusing sekali. Kamu memasukkan sesuatu ya Isabel? Ke dalam makan makanan ini? Gak ada Bu, gak ada. Saya itu tidak ada seperti itu. Ih, ya ampun Bu Isabel. Aduh, takut keracunan juga loh. Mana udah makan banyak lagi. Ibu-ibu tenang dulu ya, tolong jangan panik dulu ya ibu-ibu. Gimana saya nggak panik Isabel? Perut saya jadi sakit dan kepala saya jadi pusing setelah makan makanan yang kamu sajikan. Raja, kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu sengaja ya Raja? Tidak Pak Suryo, saya tidak mungkin sengaja melakukan hal ini. Harusnya kita curiga ya dari awal kenapa Bu Isabel ngajak kita makan. Bener Bu, harusnya kita nggak percaya ya sama Bu Isabel dari awal. Pasti sih ada sesuatu di makanannya ini. Ibu-ibu, mohon jangan menuduh sembarangan. Wah, kok dibilang sembarangan? Kita lo ngerasain sendiri Pak Raja. Iya Pak Raja, nggak usah belain Bu Isabel kayak gitu deh. Jelas-jelas dia itu udah bersalah karena udah ngebuat Bu Bianca jadi keracunan. Ibu-ibu tolong tenang ya, tolong jangan buat suasana jadi lebih keruh. Tolong tenang ya ibu-ibu. Bu Bianca, kalau Bu Bianca memang merasa tidak enak badan, kita periksa sekarang saja ya Bu Bianca. Tidak usah. Saya rasa ini perlu Bu, supaya semuanya jelas. Jadi Bu Bianca harus diperiksa ya Bu. Periksa? Emang bisa penanganannya cepet? Ke rumah sakit itu jauh Bu. Tenang saja ibu-ibu. Asisten. Ya Bu Isabel, panggilkan dokter pribadi saya sekarang juga. Dan tolong bawakan alat tes makanan ya. Makanan di sini harus dites sekarang juga. Baik Bu Isabel. Dokter pribadi? Wah, baik banget ya. Tapi hebat juga ya, dia punya dokter pribadi. Iya, hebat juga ya. Selamat malam, saya adalah dokter pribadi keluarga Bu Isabel. Dokter, tolong periksa Bu Bianca sekarang ya dokter. Dan tolong ambil sampel makanan di sini untuk diperiksa kelayakannya. Tidak usah, saya sudah enakan kok. Mohon maaf ya ibu, tapi saya memang harus memeriksa ibu supaya saya bisa tahu apa yang menyebabkan ibu mual-mual. Dokter, ini makanannya bakal dites semua. Emang bisa dilakuin di sini? Rumah ini dilengkapi oleh lab mini. Jadi tes makanan ini bisa dilakukan sekarang juga. Wah, di rumahnya Bu Isabel ada lab mini. Mari Ibu, saya akan tes kesehatannya Ibu. Selanjutnya saya akan mengetes semua makanan yang ada di sini. Bagaimana hasil kesehatan Ibu Bianca, Dok? Dari hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Ibu Bianca itu normal. Dan detak jantungnya juga stabil. Lalu, tidak ada tanda shock dan reaksi keracunan akut. Tapi saya beneran mual, Dok. Mual bisa disebabkan oleh banyak hal Bu Bianca. Salah satunya adalah asam lambung naik, kelelahan, stres, atau telat makan. Tapi kan Bu Bianca mualnya setelah makan di sini, Dok. Betul, Ibu. Tapi untuk keracunan makanan itu biasanya disertai oleh muntah hebat, diare, pusing ekstrim, dan penurunan tekanan darah secara cepat. Jadi, Bu Bianca nggak keracunan, Dok? Sejauh ini tidak ada tanda-tanda klinis kalau Bu Bianca itu mengalami keracunan makanan. Tapi makanannya kan belum dites. Sudah Bu, sampel makanan dari piring Bu Bianca serta hidangan lain itu sudah kami uji. Bagaimana hasilnya, Dok? Hasil tes lab menunjukkan tidak ada kandungan zat kimia berbahaya ataupun bahan asing dalam makanan dan minuman yang disajikan hari ini. Jadi maksud dokter, makanan ini semuanya aman? Aman Pak Suryo, bahkan sangat aman sekali. Karena bahan makanan dan minuman yang digunakan pada hari ini sangat premium dan berkualitas sekali.
Masa sih dok? Nggak salah. Alat dan prosedur tes ini itu sudah standar medis bu, dan tidak bisa dimanipulasi sama sekali. Jadi Bu Bianca cuma mual biasa? Iya bu, kemungkinan besar hanya gangguan lambung ringan atau reaksi dari stres. Tapi kepala saya sempat pusing dok. Pusing itu bisa terjadi karena tegang, emosi, atau sugesti Bu Bianca. Sugesti? Maksudnya gimana ya dok? Ketika seseorang sudah bereaksi negatif terhadap suatu hal, tubuh juga bisa ikut bereaksi negatif. Jadi bisa dipastikan makanannya aman kan? Dan Bu Bianca tidak keracunan kan? Betul Bu Isabel. Ibu-ibu, semuanya sudah jelas ya sekarang. Jadi dari tadi kita salah sangka dong. Iya, ternyata aman ya ibu-ibu. Terima kasih ya dok, sudah menjelaskan semuanya. Sama-sama Bu Isabel. Sepertinya saya harus pulang sekarang. Saya udah banyak kerjaan di rumah. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi saya permisi dulu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Sorry. Pasti Bu Bianca malu tuh. Dia itu malu karena pura-pura keracunan. Tapi untungnya nggak berhasil ya rencananya mereka. Untung aja ada dokter di rumahnya ini. Mari kita lanjut makannya. Mari ibu-ibu. 100 juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!